Apa yang akan terjadi jika dunia tanpa microchip? Tanpa microchip, dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Kita tidak akan bisa menggunakan komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Kita juga tidak akan bisa memproduksi barang-barang yang membutuhkan microchip, seperti mobil, pesawat, ataupun peralatan medis. Microchip atau chip semikonduktor telah menjadi komponen vital dalam kehidupan modern. Chip telah menjadi komponen terpenting dalam segala hal, mulai dari smartphone, komputer, peralatan industri, peralatan medis, hingga mobil. Mereka digunakan untuk mengontrol segala sesuatu, mulai dari cara kerja perangkat kita hingga cara mobil kita melaju. Anda tidak akan bisa menonton video ini tanpa adanya microchip. Dengan demikian, kendali atas produksi chip menjadi semakin penting dalam persaingan global. Sepanjang tahun 2023 ini, perang global chip telah memasuki babak baru. Perang ini melibatkan 3 negara utama, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing untuk menjadi pemimpin global dalam produksi chip, sementara Taiwan menjadi medan pertempuran utama. Di tengah persaingan ketat dalam perang global microchip, kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita agar memenangkan peperangan. Apalagi semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dan beraktivitas di depan layar. Hal ini dapat meningkatkan resiko gangguan lambung dan penyakit degeneratif. Alga kolagen adalah suplemen yang terbuat dari pati resisten, oat, gandum, bekatul, alga, dan kolagen. Kolagen sendiri adalah protein penting yang berperan dalam menjaga kesehatan jaringan ikat, termasuk lambung dan sendi. Alga kolagen juga mengandung berbagai nutrisi lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan seperti asam amino, mineral, dan vitamin. Kunjungi algakolagen.com untuk info selengkapnya. Alga kolagen, nutrisi untuk lambung dan penyakit degeneratif. Jika lambung sehat, maka kita bisa fokus lagi ke bahasan utama video ini. Amerika Serikat sebagai pemimpin teknologi global memiliki perusahaan-perusahaan seperti Intel, Nvidia, AMD, dan Qualcomm yang memainkan peran sentral dalam produksi microchip. Undang-undang CHIPS di Amerika mencoba untuk memperkuat kedudukan domestik mereka dan mengurangi ketergantungan pada impor. Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah
untuk meningkatkan produksi chip di dalam negeri. Di tahun 2022, Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Chips for America Act yang menyediakan dana $52 miliar untuk subsidi dan insentif bagi produsen chips di Amerika Serikat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi chip Amerika Serikat sebesar 80% pada tahun 2025. Amerika Serikat juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada produsen chips asing. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang perusahaan Amerika Serikat membeli chip dari perusahaan Cina yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Di Tiongkok, Huawei dan SMIC, singkatan dari Semiconductor Manufacturing International Corporation, adalah dua pemain utama Tiongkok dalam perang chip ini. Tiongkok berusaha membangun kemampuan manufaktur semikonduktor yang mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Tiongkok juga telah berinvestasi besar-besaran dalam industri chip. Pada tahun 2022, Tiongkok menghabiskan $180 miliar untuk subsidi dan insentif bagi produsen chip. Tiongkok menargetkan untuk menjadi pemimpin global dalam produksi chip pada tahun 2025. Tiongkok telah membangun pabrik chip baru di dalam negeri dan juga telah berinvestasi di perusahaan chip asing. Tiongkok juga telah menggunakan tekanan politik untuk memaksa perusahaan chip asing untuk membangun pabrik di Tiongkok. Di Taiwan adalah produsen chip terbesar di dunia. Perusahaan TSMC yang berbasis di Taiwan menguasai sekitar 90% pasar produksi chip global. TSMC merupakan pemasok utama chip untuk perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di dunia, termasuk Apple, Qualcomm, dan Nvidia. TSMC memiliki keunggulan dalam hal teknologi manufaktur chip. Perusahaan ini menggunakan proses manufaktur 5 hingga 3 nanometer, yang merupakan proses manufaktur chip yang paling canggih di dunia saat ini. Proses manufaktur ini memungkinkan TSMC untuk memproduksi chip yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Keunggulan TSMC dalam teknologi manufaktur chip telah membuat perusahaan ini menjadi pemain penting dalam pertarungan global chip. Jika Tiongkok dapat mengambil alih TSMC, hal ini akan memberikan Tiongkok keunggulan signifikan dalam industri chip global. Taiwan telah menjadi sasaran ancaman dari Tiongkok. Tiongkok telah mengirim pesawat militer ke wilayah udara Taiwan secara rutin dan juga telah mengancam untuk menggunakan kekuatan militer jika Taiwan menyatakan kemerdekaan. Sementara itu, India dan Uni Eropa juga menjadi pemain penting dalam perang global chip. India telah mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar $100 miliar dalam industri chip pada tahun 2025. Uni Eropa juga telah meluncurkan rencana untuk meningkatkan produksi chip di dalam negeri. Berbagai negara di Uni Eropa memiliki kontribusi dalam industri semikonduktor, yaitu ASML. Perusahaan Belanda ini adalah
pembuat peralatan fotolitografi EUV tingkat tinggi, memegang peran kunci dalam pembuatan peralatan fotolitografi tingkat tinggi yang digunakan dalam produksi microchip, yang mana alat tersebut mahalnya luar biasa. Satu unit saja harganya 150 miliar dolar. Wow. Hanya 3 perusahaan yang sanggup membeli alat ASML tersebut, yaitu TSMC, Samsung, dan Intel. Di Amerika Serikat, Undang-Undang CHIPS, singkatan dari Creating Helpful Incentive to Produce Semiconductors for America, mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan Amerika pada pasokan microchip asing dengan memberikan insentif dan dukungan finansial kepada perusahaan dalam negeri. Undang-undang ini berupaya memperkuat posisi Amerika Serikat dalam industri semikonduktor. Amerika Serikat telah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam produksi chip baru. Di antara perusahaan yang telah bergabung atau mengajukan proposal untuk menerima insentif tersebut adalah Intel, Samsung, dan TSMC. Intel, perusahaan chip terbesar di Amerika Serikat, telah mengajukan proposal kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan insentif sebesar 52 miliar dolar untuk membangun pabrik chip baru di Arizona. Samsung, perusahaan elektronik terbesar di Korea Selatan, telah setuju untuk membangun pabrik chip baru di Texas dengan investasi sebesar 17 miliar dolar. TSMC, produsen chip terbesar di dunia, telah mengajukan proposal kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan insentif sebesar 52 miliar untuk membangun pabrik chip baru di Arizona. Jadi dia berdampingan dengan Intel ya. Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah Amerika Serikat meliputi subsidi modal, potongan pajak, dan pembebasan bea cukai. Untuk subsidi modal ini, pemerintah memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga. Untuk potongan pajaknya, pemerintah mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oh, enak banget ini ya. Kemudian, pembebasan biaya masuk, yaitu pemerintah membebaskan biaya masuk untuk impor bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun pabrik chip. Selain Amerika Serikat, negara-negara lain juga menawarkan insentif kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam produksi chip. Misalnya, pemerintah Eropa menawarkan insentif sebesar 33 miliar dolar untuk membangun pabrik chip baru di Eropa. Kerjasama antar negara dalam meningkatkan produksi chip juga penting untuk mengatasi kekurangan chip dan mencegah Tiongkok mendominasi pasar chip global. Namun, dampaknya bukan hanya terasa di Amerika Serikat. Negara-negara lain, termasuk Uni Eropa, merasa tekanan untuk meningkatkan produksi microchip mereka sendiri. Sementara itu, Tiongkok melihat undang-undang tersebut sebagai ancaman terhadap kebijakan teknologinya sendiri. Apa manfaat dan bahayanya pada perang chip ini? Di antara manfaatnya adalah diversifikasi pasokan. Upaya untuk meningkatkan produksi microchip di berbagai negara dapat mengurangi risiko tergantung pada satu pasokan utama. Kemudian, inovasi teknologi. Persaingan dalam perang chip mendorong inovasi teknologi,
memacu kemajuan dalam desain dan manufaktur semikonduktor. Penguatan kedaulatan ekonomi, upaya untuk meningkatkan produksi mikrochip di dalam negeri dapat memperkuat kedaulatan ekonomi suatu negara. Kemudian apa bahayanya dalam perang chip ini? Pertama adalah ketegangan politik dan ekonomi. Persaingan ketat dapat menyulut ketegangan politik dan ekonomi antara negara-negara yang terlibat. Yang kedua, hambatan teknologi. Membatasi akses terhadap teknologi tertentu dapat menghambat kemajuan teknologi global dan kolaborasi internasional. Yang ketiga, ketergantungan pada pasokan. Ketergantungan pada produksi mikrochip dari satu atau beberapa negara dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan gangguan industri. Perang global chip ini adalah masalah yang sangat kompleks yang melibatkan geopolitik, ekonomi, dan teknologi. Bagaimanapun, penting untuk menemukan keseimbangan antara persaingan dan kerjasama untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan industri mikrochip secara global. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Dan menurut Anda, negara mana yang akan memenangkan perang chip ini?